Yo guys, selamat datang di channel Sob Iler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD Jilid 12. Oke, let's begin. Para monster super raksasa sudah mengacau di dunia bawah. Kini, kepanikan mulai menyebar di mana-mana. Kurang lebih, ada 13 monster dengan tinggi 100-150 meter tersebar di penjuru kota. Lalu monster kecil seperti Chimera juga cukup banyak yang tersebar. Dan banyak juga monster berukuran manusia. Ya, pokoknya dunia bawah sedang dikeroyok habis-habisan lah oleh para monster buatan si Salba ini. Dan ada satu monster yang sangat besar. Itu dinamakan dengan Jabberwock. Oke deh, bosan lah ngebahas para monster. Mending kita ke keluarga Gremory. Semuanya sangatlah sedih atas kepergian Issei. Lalu Kiba sedang menonton TV. Ternyata Racer datang bersama dengan kakaknya, yaitu Rufal Phoenix. Dia ingin mengecek kondisi Rapel. Lalu Kiba mulai menjelaskan, ya kalau Issei itu pergi untuk merebut Opis yang ditangkap oleh Salba. Dan saat gerbang naga dibuka, ternyata Issei tidaklah muncul, melainkan yang muncul hanyalah pion-pion Issei. Dan dari pion itu terasa kutukan Samael. Jadi bisa diasumsikan kalau Issei terkena kutukan Samael. Dan Issei tidak mungkin selamat dari itu. Di sisi lain, Issei pasti berhasil membunuh Salba. Nah, itulah inti penjelasan Kiba ya. Sebenarnya sih panjang, tapi ya saya singkat aja gitu kan. Oke, lanjut. Lalu, setelah penjelasan panjang lebar itu, kita beralih ke Koneko. Di sini, Koneko berusaha keras untuk bersikap kuat. Namun ya tetap saja, kematian Issei berdampak besar pada dirinya. Begitupun Raphael, dia sedih. Sementara Akeno dan Rias, kondisi mereka lah yang paling parah. Dan di sini juga, Rufal sedikit memuji Kiba. Ya karena dia mampu untuk bersikap tenang, meskipun mengetahui temannya sudah mati. Ya mau bagaimanapun juga, Kiba tidaklah tenang. Sebenarnya, dia itu sama sedihnya dengan mereka semua. Tapi ya, sebagai laki-laki keluarga Gremory, Kiba merasa kalau dirinya haruslah tegar. Lalu, Rufal memberi beberapa botol air mata Phoenix pada Kiba. Lalu Kiba melirik Asia. Asia terus menangis dan bergumam. Dia ingin berada di samping Issei, ingin mati bareng gitulah intinya mah. Sementara Irina, Xenovia, Rosewise, dan Gasper belum tahu tentang kematian Issei. Lalu Barakiel datang. Nah, kalau kalian lupa siapa itu Barakiel, Barakiel itu adalah ayah dari Akeno ya. Dia datang untuk mengecek kondisi anaknya. Lalu mereka menghampiri Akeno yang sedang duduk di sofa dengan pandangan yang super kosong. Barakiel mengguncang tubuh Akeno dan di sini cahaya di mata Akeno mulai muncul. Singkat cerita, Akeno menangis di pelukan ayahnya. Lalu Kiba meninggalkan mereka berdua. Tak lama datang Saji bersama dengan Sona. Karena ya mau bagaimanapun juga, Sona itu khawatir dengan kondisi Rias. Dan di sini, Sona ternyata mengajak Seraorg bersamanya. Nah lalu, Sona pergi karena dia masih ada urusan di dunia bawah. Sementara, Seraorg dan Kiba datang ke kamar Rias. Terlihat Rias sedang duduk di atas meja dengan matanya yang lebam. Lalu, Seraorg mulai menceramahi Rias. Dan inti dari pembicaraannya adalah dunia bawah sangatlah membutuhkan mereka, yaitu para iblis muda, termasuk Seraorg dan keluarga Rias, yang notabene iblis muda paling berpotensi. Dan di sini, Seraorg terus menghujani Rias dengan kata-kata mutiara, dan intinya dia mengatakan kalau Issei belumlah mati. Memang benar, pernah ada kejadian bidak catur muncul, yaitu artinya pemiliknya sudah mati. Tapi yang sedang kita bicarakan itu Issei loh. Meskipun apapun yang terjadi, Issei tidak akan mati selama dia belum mengambil keperawananmu, Rias, kata Seraorg gitu. Dan di sini pandangan Rias mulai cerah. Nampaknya damage dari kata-kata Seraorg cukuplah besar. Setelah dirasa cukup untuk berceramah, Seraorg pun pergi. Lalu kita berpindah ke Valley. Ternyata
Bikau datang bersama dengan Sun Gokong untuk menjembuhkan racun yang ada di tubuh Vali. Singkat cerita, Sun Gokong berhasil. Dan di sini Kiba bertanya tentang cara kerja kutukan Samael. Lalu Sun Gokong menjelaskan kalau racun dari kutukan Samael itu sangatlah kuat. Jadi tubuh makhluk yang terkena kutukan ini bisa dipastikan akan lenyap. Terlebih lagi naga. Selain itu, racun ini juga akan menyerang roh. Jadi efeknya benar-benar parah lah gitu pokoknya. Lalu Kiba menanyakan tentang bidak catur Issei. Ternyata racun Samael tidaklah terasa di bidak caturnya. Dan kutukan yang mereka rasakan ternyata adalah di gerbang naga. Di sini Kiba mulai meragukan kematian Issei. Meskipun memang benar dulu ada seseorang yang mati terus bidak caturnya muncul, nah ya itu pemiliknya mati gitu. Tapi Issei adalah orang yang sudah membuat banyak sekali keajaiban. Jadi tidaklah mustahil dia masih selamat. Dan kalau dipikir-pikir lagi, Issei sedang bersama dengan Opis loh, ya kan? Sama Opis Issei. Lalu Sun Gokong menjelaskan lagi kalau kemungkinan besar rohnya masihlah utuh. Karena apa? Ternyata Secret Gear Issei alias si Draig belumlah mencari pemilik yang baru. Itu artinya pemilik lamanya masih hidup. Dan kini roh Issei sedang mengambang di celah dimensi. Lalu setelah puas dengan penjelasan Sun Gokong, Kiba berterima kasih dan Sun Gokong pergi. Di sisi lain, Vali dan timnya kini sudah lengkap. Ternyata mereka sangatlah harmonis. Sosok jahat Vali yang kita lihat di season 2 dulu tidak terlihat di sini. Semua teman Vali solid dan mengatakan akan terus mengikuti pemimpin mereka, sang naga putih Vali Lucifer. Lalu, Gravia mengabari Kiba kalau dirinya bersama dengan pasukan garis depan akan melawan para monster, dan dia menitipkan sebuah pesan pada Kiba untuk Rias. Inti dari pesannya adalah temui Azuka Beelzebub di peta yang sudah ditandai. Kiba mengangguk tanda mengerti. Singkat cerita, mereka tiba di tempat Beelzebub pada malam hari. Tapi guys, belum sempat mereka mengobrol. Golongan pemberontak Chaos Brigade muncul. Dan di sini ada juga Siegfried. Melihat hal itu, Akeno mengeluarkan aura membunuh yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga, kalau bukan gara-gara Siegfried dan teman-temannya, Issei tidak mungkin mati. Para gadis menjadi geram dan Asia hanya menangis. Di sini, para Chaos Brigade mulai bernegosiasi dengan Azuka Beelzebub. Mereka ingin agar Azuka menjadi bagian dari mereka. Kurang greget apa nih Chaos Brigade? Azuka Beelzebub ini kan Raja Iblis anjir, salah satu Raja Iblis yang kekuatannya setara sama Sarzik. Tapi mereka menyuruh Azuka untuk menjadi bawahannya gitu kan. Ya jelas ditolak lah. Lalu karena mendapat penolakan, Chaos Brigade melancarkan serangan pada Beelzebub. Namun ya percuma, namanya Raja Iblis ya agak akan kalah sama iblis tingkat atas sekalipun. Meskipun jumlah mereka banyak, tapi serangan mereka tidaklah mampu menyentuh tubuh Beelzebub. Malahan serangan mereka diteleport ke langit dan menghujani tubuh mereka sendiri, membuat para Chaos Brigade musnah. Lalu keputusasaan muncul di wajah para Chaos Brigade yang masih hidup. Mereka menyesal karena menantang mau Raja Iblis. Aduh, ini nih ya, ibarat anak SMA nantangin pegulat profesional. Ya mau 1 lawan 100 juga ya nggak akan menang lah. Berani-beraninya gitu kan nantang Raja Iblis. Aduh. Oke lanjut. Beelzebub melanjutkan serangan dan membunuh semua Chaos Brigade. Dan tersisa 1 orang, yaitu Siegfried. Dan di sini Beelzebub tertarik pada Siegfried. Di sisi lain, dia juga tertarik pada hasrat membunuh Kiba. Dan Beelzebub menyuruh Kiba untuk bertarung melawan Siegfried. Karena ya mau sekuat apapun Siegfried, ya kalau lawannya Raja Iblis tetap aja akan kalah lah tanpa perlawanan. Di sisi lain, keluarga Gremory nampaknya menyimpan dendam pribadi pada Siegfried ini. Karena bagaimanapun juga, membunuh musuh yang sudah diincar seseorang sangatlah tidak sopan.
Lalu Kiba berjalan perlahan ke arah Siegfried sambil dia mengingat kata-kata Issei. Jadi gini kata-katanya. Hei Kiba, jika salah satu dari kita mati, maka kita harus tetap bertarung demi semua orang. Gitulah pokoknya. Dan disitulah Issei memaksa Kiba untuk berjanji untuk tidak menangisi orang yang telah tiada. Singkat cerita, Kiba sudah berhadapan dengan Siegfried. Tanpa ragu-ragu, Siegfried mengeluarkan keempat lengannya. Ya, jadi dia punya 6 lengan sekarang. Dan Kiba mengeluarkan balance breakernya juga. Singkat cerita, pertarungan mereka cukup seimbang. Bahkan bisa dikatakan Kiba menang. Tapi Siegfried licik anjir. Dia memakai kekuatan narkoba dan memakaikannya ke tubuhnya. Ternyata itu adalah darah dari Raja Iblis. Dapat dari mana itu ya? Lalu, dia seperti memakai cheat. Pedang suci Gram bisa dia pegang. Singkat cerita, dia menyerang Kiba dan hawa dingin mulai menyelimuti tubuh Kiba. Padahal ya, serangan Siegfried itu tidaklah kena pada Kiba. Tapi, serangan dari Gram sangatlah gila. Meski hanya sabetan anginnya saja, itu sudah cukup untuk melukai Kiba. Di sisi lain, Kiba yang menyerang, malah pedang Kiba yang hancur. Dan saat Siegfried menyerang Kiba, tangan Kiba terpotong. Di sini, Kiba sudah benar-benar kehabisan akal. Karena ya, mau bagaimanapun juga, Siegfried licik, dia memakai cheat. Lalu, Siegfried mulai toksik. Dia menghina keluarga Gremory. Dia mengatakan kalau kematian Issei menjadi sia-sia. Karena ternyata Kiba Yuto dan Rias Gremory menjadi sangat tidak berdaya akan ini gitu kan. Nggak sadar padahal dia pakai cheat gitu kan. Mendengar itu, Kiba menjadi marah. Lalu, bidak catur Issei merespon amarah Kiba. Dia terbang ke arah Kiba dan berubah menjadi Askalon. Wow, yap, itu adalah pedang Issei yang dititipkan oleh Mikael dulu. Lalu Siegfried heran, kenapa gitu kan? Issei yang sudah tidak hidup lagi, tapi masih ingin bertarung. Lalu Kiba menyerang Siegfried, dan serangannya itu ampuh, membuat Siegfried kesakitan. Di sisi lain, pedang suci Gram malah menyerang tubuh Siegfried dan membakar tangannya. Ternyata pedang itu lebih memilih Kiba untuk menjadi tuannya. Lalu, tangan Kiba yang tadi terpotong mulai disembuhkan lagi oleh Asia. Dan semua orang mulai berkumpul di sekitar Kiba. Dan melihat keajaiban yang dilakukan oleh pion milik Issei, Rias mulai bersemangat. Dan dia menyuruh anggota keluarganya untuk bertarung. Dan jelegar, serangan elemen petir menyerang tubuh Siegfried. Itu adalah Akeno. Tahulah kalian siapa yang punya elemen listrik. Lalu Kiba menusuk tubuh Siegfried memakai Askalon dan Gram. Tubuh Siegfried mulai retak dan dia menghina Issei yang terus bertarung meskipun sudah mati. Ya aneh memang. Lalu Siegfried pun musnah. Singkat cerita, Rias melanjutkan obrolannya dengan Azuka Beelzebub. Inti pembicaraannya adalah menanyakan tentang kondisi Issei melalui kondisi bidak catur milik Issei. Setelah memastikan kondisi itu, ternyata Beelzebub mendapatkan kesimpulan kalau Issei masih hidup. Wow, tapi dia juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Sun Gokong, yaitu tubuh Issei pasti sudah hancur. Namun, mendengar kalau Issei masih hidup, membuat seluruh anggota keluarga Gremory yang ada di sana menangis haru. Lalu Beelzebub membuka portal menuju dunia bawah. Ya karena mau bagaimanapun juga, Rias dan keluarganya sangatlah dibutuhkan di dunia bawah. Dan sekian pun berpindah ke mana ya? Ya kita break dulu lah selama 30 detik. Oke, biar kalian pendengar juga bisa beristirahat gitu kan. Dan 30 detik dimulai dari tadi. Oke, jadi scan berpindah ke Issei. Haha. Kini Issei yang sudah tinggal roh ternyata bersemayam di armor naganya. Dan dia sekarang berada di atas tubuh Great Red bersama dengan Opis.
Ternyata setelah tubuh Issei lenyap, Drake memindahkan roh Issei ke armor naga, dan kebetulan juga Great Dread melintas di celah dimensi yang menjadi tumpangan Issei bersama dengan Opis. Dan ternyata mereka sudah berada di celah dimensi ini selama beberapa hari. Oh ya, kalau kalian tidak tahu, celah dimensi ini kalau di animenya disebut dengan dimensi gap. Oke, lanjut. Lalu Drake mulai menjelaskan semua hal yang terjadi, dan poin yang terpenting di sini adalah para senpai si Issei, pendahulu naga merah itu, kini sudah mati karena mereka menggantikan kutukan yang mungkin saja menyerang roh Issei. Issei mulai sedikit kesal pada dirinya, tapi di sisi lain Drake mengatakan kalau semua seniornya pergi sambil melawak dan memasang ekspresi bahagia. Malahan sempat-sempatnya mereka nyindir si Vali, bokong gitulah pokoknya, meskipun gua gak ngerti gitu kan. Ya mungkin Issei suka opai, si Vali suka bokong, ya mungkin gitulah. Oke, lanjut. Ya intinya mereka itu sama sekali tidak ada penyesalan lah di hati mereka. Lalu Drake menyuruh Issei untuk mengecek ke sebelah kiri. Ternyata guys, tubuh Issei yang sudah hancur sedang diproduksi ulang oleh sang Great Red. Wow, dan di sini juga kita jadi tahu kalau Issei akan memiliki sedikit kekuatan dari Great Red dan juga Opis. Lalu kita berpindah ke sisi Azazel. Kalian mau tahu apa yang dilakukan Azazel? Dia bersama dengan Vali dan timnya mengacak-acak alam kematian, anjir. Ingat-ingat si Kratos gua. Dan tim Vali yang bertugas mengacau dengan para Grim Reaper itu, ya membantai para Grim Reaper lah pokoknya. Lalu di sini Azazel mengajak Sarzik untuk melabrak Hades. Di sini juga Sarzik sangatlah marah. Raja Iblis yang kekuatannya nggak bisa diukur sangat marah, lo bayangin. Dan juga Azazel, dia sama marahnya dengan Sarzik. Salah ucap, Hades bisa aja musnah dari dunia ini. Amarah Sarzik ini didasarkan atas kebodohan Hades yang mengusik adiknya Rias Grimory dan calon adik iparnya Hyodo Issei. Ya, kakak mana gitu kan yang tidak marah mengetahui adiknya dibuat sesedih itu gitu kan. Tapi ya, tujuan mereka itu bukanlah untuk memusnahkan alam kematian. Karena mau bagaimanapun juga, alam kematian akan kacau jika pemimpinnya bersama dengan seluruh Grim Reaper musnah. Jadi, Azazel dan Sarzik hanya diam dan memelototi Hades agar dia tidak berbuat bodoh. Ya minimal, dia tidak menambah runyam dunia bawah seperti mengirim Grim Reaper kuat lainnya gitu kan. Oh ya, sekedar info. Jadi si Pluto itu masih belum kembali ke alam kematian gitu kan, oke? Ya udahlah ya, udah panjang chapter kali ini. Next video akan ada Gasper, Rosewise, dan yang lainnya. Mereka akan melawan para Chaos Brigade. Juga, Issei akan muncul bersama dengan Opis melalui celah dimensi sambil menunggangi Great Red dan bertemu dengan Grevia dengan tim baris depan. Thanks for watching and titik. Bye-bye.